Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dari mahasiswa Nusa Putra akan mewawancarai warga Desa Cikembar. Saya Neng Rani dan perkenalkan diri, nama Bapak siapa? Bapak Rudi saya. Bapak Rudi, ya. Saya di sini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana langkah yang dapat diambil oleh masyarakat jika merasa ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat desa? Mungkin sebagai masyarakat kami akan menelusuri terlebih dahulu apakah kebenaran itu ada atau tidak. Dengan penyalahgunaan itu mungkin kami juga akan berusaha bersosialisasi dulu dengan masyarakat untuk seperti apa ke depannya, dan juga akan mempertanyakan hal tersebut ke balai desa. Ya. Yang selanjutnya, apakah masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka secara adil? Untuk saat ini kami tidak merasakan bahwa masyarakat selalu menuntut ingin mengajukan sesuatu, namun hal tersebut kadang ditutup oleh pihak desa dan desa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya desa tersebut. Jadi pihak desa itu tidak transparansi kepada masyarakat gitu? Ya, Ya. termasuk dalam penganggaran kadang ada yang tidak sesuai terbuka. gitu, tidak terbuka. Selanjutnya, pelayanan tidak menyenangkan apa yang pernah diterima oleh masyarakat? Untuk pelayanan saya pribadi jarang sekali ya pergi ke desa. Pernah sesekali, cuma mungkin untuk pelayanan bagus ya. Apakah di desa tuh kayak milih gitu, kayak ini yang kalau yang dibayar tuh dipercepat, kalau yang nggak bayar Untuk nanti-nanti? masalah itu saya kurang tahu ya, karena jarang juga pergi ke desa. Paling yang ya biasanya itu mungkin untuk ongkos ya, kadang biar lebih cepat gitu. Ya. Ada juga sih yang seperti itu, oknum-oknum desa yang meminta pembayaran agar supaya apa yang kita inginkan lebih cepat, Dipercepat gitu ya Pak. dipercepat. Selanjutnya, jika pernah, apakah pihak desa menerima masukan dari masyarakat yang mengadukan pelayanan desa yang kurang baik? Maksudnya gimana? Apakah pihak desa menerima masukan dari masyarakat yang mengadukan pelayanan desa yang kurang baik? Jadi masyarakat pernah mengadukan nggak ke desa bahwa pelayanan desa itu kurang baik? Pernah diaduin ke desanya? Pernah, masyarakat sering mengajukan pertanyaan tersebut kepada ketua RW, ketua RT. Mungkin mereka sampaikan, cuma mungkin juga RT RW belum menyampaikannya kepada masyarakat gitu, untuk jawaban dari pihak desa gitu. Ya. Selanjutnya, apakah masyarakat merasa bahwa alasan dibalik keputusan yang diambil oleh pemerintah desa cukup transparan dan dapat dipahami? Sejauh ini mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami, termasuk di di kampung kami ya. Ini jalan belum kunjung diusut, anggarannya juga kemarin sempat ditanyakan juga, katanya Tapi nggak jelas, katanya tahun ini, cuma nggak tahu bulan apa. Mungkin sesegera mungkin mereka melakukannya gitu. Tapi untuk semuanya kami warga masyarakat hanya diberitahu kalau jika ingin melihat apa anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu di desa ya, lewat apa, baliho nih, apa namanya, banner ya. Oke, pertanyaan nomor 1, bagaimana langkah yang dapat diambil oleh masyarakat jika merasa ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat desa? Karena sejauh ini kan yang kita ketahui tidak ada penyalahgunaan wewenang dari pihak desa. Adapun jika terjadi penyalahgunaan, mungkin hal yang pertama bisa diambil oleh masyarakat itu dengan edukasi sosial ya. Jadi berpartisipasi aktif dalam hal apapun dalam
pengambil keputusan dari pihak desa. Kemudian hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah lapor ke BPD, karena di desa itu kan ada BPD ya. Iya. Jadi bisa lapor ke BPD atau ke KPK mungkin jika ada terjadi penyalahgunaan. Tapi sejauh ini tidak ada penyalahgunaan wewenang. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebelum akhirnya diputuskan oleh desa? Biasanya untuk perwakilan masyarakat seperti RW, RT gitu ya, kemudian ketua pemuda, perwakilan dari masyarakat selalu diundang untuk mengikuti rapat dalam pengambilan keputusan desa. Jadi mungkin dalam hal ini masyarakat termasuk ke dalam bagian dalam pengambilan keputusan di desa. Cuma lewat RT RW-nya. Iya, hanya dari aparatur pemerintahan dan perwakilan dari sebagian masyarakat saja. Adapun nanti ketika sudah diambil keputusannya, maka oleh pihak desa biasanya diberikan informasi, karena sekarang itu kan ada WA grup ya yang di desa namanya Info Desa. Jadi semua warga perwakilan dari setiap RT RW itu ada di situ. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil? Iya, sejauh ini mungkin dari pihak desa itu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya. Oke. Lalu pertanyaan keempat, pelayanan tidak menyenangkan apa yang pernah diterima oleh masyarakat atau oleh ibu secara pribadi? Secara pribadi sih tidak mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan, karena seluruh aparatur desa selalu bersedia dalam membantu apapun hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pernah, apakah pihak desa menerima masukan dari masyarakat yang mengadukan pelayanan desa yang kurang baik? Paling juga kalau pengaduan sih kadang suka ada, tapi dijalaninya suka lama. Jadi harus dibawelin dulu, baru dilaksanain. Oke. Apakah masyarakat merasa bahwa alasan dibalik keputusan yang diambil oleh pemerintah desa cukup transparan dan dapat dipahami? Kalau itu sih lumayan dapat dipahami, soalnya kan suka ada minta buktinya dulu, bener enggak permasalahannya. Oke. Apakah masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama dan adat istiadat? Kalau agama sih soalnya ada yang lengket sama agama, terus ada yang enggak. Ya. Kalau soal keagamaan, kalau soal adat istiadat sih itu mah lengket banget, soalnya udah ada sanggar gitu. Yang pertama, bagaimana langkah yang dapat diambil oleh masyarakat jika ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat desa? Oke. Langkahnya mungkin kita sebagai masyarakat tentunya pasti akan mengambil tindakan ya. Yang pertama mungkin kita akan protes kepada pihak desa, kenapa ada penyalahgunaan gitu ya. Tetapi mungkin kita akan kembalikan lagi kepada yang berwenang, yaitu RW ataupun RT gitu ya. Nah, jadi masyarakat itu pasti akan mengeluh, mengeluhnya juga pasti akan mewakilkan gitu ya kepada Pak RW gitu. Jadi Pak RW nanti yang akan menyampaikannya ke pihak desa. Mungkin itu. Ya, pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang tidak dianggapi atau tidak didengar oleh pihak desa? Yang tidak didengar atau tidak ditanggapi. Iya. Kalau selama ini mungkin tidak pernah ada yang tidak ditanggapi gitu ya. Tetapi ini sudah menjadi keluhan masyarakat ya, terutama di ke-RW-an ini, di desa ini gitu ya. Masalah ya udah pada tahu lah. Tetapi mungkin karena sering kita mengajukan pihak RW-nya dan juga dari masyarakatnya, alhamdulillah pihak desa mendengar keluhan kita dan mungkin sekarang lagi diproses. Itu masalah pembebasan tanah ya, kalau nggak salah ya. Gitu.
Terus pertanyaan yang ketiga, pelayanan utama apa saja yang telah diberikan pihak desa terhadap masyarakat? Pelayanan yang utama ya Iya. dari pihak desa kepada masyarakat. Mungkin pelebaran jalan ya, P2KP ya, terus lagi bansos gitu ya kepada orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan, mungkin itu ya pelayanannya. Terus yang selanjutnya, sebagai masyarakat hal apa yang ingin diutamakan oleh desa? Yang ingin diutamakan yaitu kesejahteraan masyarakat aja. Ya, kesejahteraan kita sebagai masyarakat, ingin ya keluhan-keluhan kita atau keadilan lah gitu ya. Seperti penerima bansos ya pasti pengennya yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, itu aja. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama dan adat istiadat? Mungkin. Pihak desa, Iya. pihak desa mencerminkan, iya, mencerminkan kepada itu semua. Pelayanan tidak menyenangkan apa yang pernah diterima oleh masyarakat? Selama ini saya memang kurang berinteraksi langsung dengan pemerintahan desa ya Neng ya. Tapi banyak hal yang dari desa ini banyak terjadi yang tidak dimengerti Neng, apalagi di pembangunan atau di pemerintahannya juga. Sepertinya kepala desa untuk tahun sekarang itu kurang gimana ya, di masyarakat ini menurut saya pribadi itu kurang greget. Banyak yang ditutup-tutup. Banyak yang tidak transparan terhadap Tidak transparansi. masyarakat gitu Neng. Jadi meskipun tidak langsung berinteraksi, banyak hal yang tidak dimengerti. Bahkan ada satu persoalan yang saya belum selesaikan, nanti saya akan tanyakan. Itu ada kaitannya dengan guru-guru ngaji di sekitar desa Cimbar Neng. Tapi itu nanti juga Bapak mau konfirmasi juga ke pemerintahan desa. Itu. Udah Pak. Udah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pelayanan pihak dari desa terhadap masyarakat? Pelayanan di sana, pelayanan seperti apa Neng? Apa aja Pak? Misal pengaduan dari warga ke desa, apakah desa melayani dengan baik, tidak memilih-memilah gitu kepada masyarakat? Sementara ini yang saya katakan tadi, saya kurang berinteraksi langsung, tapi saya dengar dari keluhan dari warga masyarakat ya Neng ya. Banyak yang mengeluhkan pelayanan di desa Cikembar itu sangat buruk. Sangat buruk. Dan ya itulah Neng, diantaranya bukan hanya pelayanan yang titik ditekan di masyarakat Cikembar itu seperti gimana ya, kurang gimana ya, kayak seperti Pak Kades itu nggak ada fungsinya lah di sini. Jadi lebih dominan aparat-aparatnya atau staf-stafnya aja, dan kurang nyentuh terhadap masyarakat keseluruhan. Apakah masyarakat menerima pelayanan dari desa, apa saja itu? Ya seperti kita kan mau pembuatan akta tanah dulu waktu ada program dari pemerintah zaman Presiden ke-7 Pak Jokowi itu kan. Kan itu bebas ya, gratis ya. Ternyata di lapangan itu enggak gratis Neng. Jadi harus bayar gitu? Iya harus. Alasannya apa Pak? Jadi mereka bilangnya untuk administrasi atau apa? Nah, gitu? untuk administrasi, untuk ongkos mungkin bla 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 dah. Dan masyarakat mengikuti itu karena mungkin mereka merasa terbantu juga. Tapi ya itu tidak
ya keinginan saya itu sebetulnya tidak boleh terjadi harusnya Iya. hal seperti itu ya. Iya. Neng. Tapi kan masyarakatnya juga mau aja, tapi di belakangnya ngedumel, ngapain seperti itu.